Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian kitab Taqriyatus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Yang pertama dan kedua sudah kita bahas semuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang syarat-syarat sahnya sholat yang ketiga, yaitu asyartu tsalits, ya syarat yang ketiga, toharo anil hadatsain, suci dari hadatsain. Hadatsain itu berarti hadas besar dan hadas kecil. Dikatakan falau shalla biduni toharo, kalau ada orang yang sholat tanpa toharo, tanpa bersuci, walau nasian, walaupun dia lupa, tapi kemudian ingat maksudnya ya, lam tasih sholatnya, tidak sah sholatnya. Nah kemudian walaupun di tengah-tengah sholat. Jadi kalau di tengah-tengah sholat kemudian batal sholatnya, atau ketika di tengah-tengah sholat terus ingat kalau dia itu batal, maka langsung harus dibatalkan sholatnya, tidak boleh dilanjutkan. Dan bahkan kalau dia tahu dan menyadari kalau dia batal terus dilanjutkan, itu malah hukumnya haram. Nah, ketika kita sholat dengan posisi batal tadi dan kita ada di sholat jamaah, kebetulan di shaf awal mungkin di masjid, terus gimana cara kita keluar? Dikatakan sunnah ketika kita keluar itu dengan memegang telinga, hidung kita. Kayak seolah-olah mimisan gitu ya, kadang kita keluar. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan suudzon sama orang. Jadi orang kan lihat, oh cocok ngentut nih, jangan-jangan buang angin nih, jangan kayak gitu akhirnya kan. Tapi kalau kita nutup hidung ini kan seolah mimisan atau apa. Dan ketika kita keluar dari shaf, sebetulnya tidak ada larangan ketika kita melewati depannya orang yang sholat itu. Dan orang-orang yang sholat itu tidak perlu mencegah kita untuk melewat kalau posisinya kayak gitu. Tapi ini sekarang salah kaprah ya. Salah kaprah tentang orang yang lewat depan orang sholat dengan posisi seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi orang ngasih isyarat. Padahal nggak masalah kalau itu. Kalau itu diperbolehkan, malah lewat seperti itu diperbolehkan dalam arti dia keluar dari shaf. Sebabnya apa? Kalau dia keluarnya itu nabrak orang, maksudnya memecahkan jamaah, otomatis dia akan lewat di sela-sela orang kan. Nah orang ini akan terbuka dan miring dadanya. Nah ketika dia miring dadanya, mereka ini bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena istiqbalul kiblah itu bisa derihi, menghadap kiblat itu dengan dadanya. Ya, ketika dadanya itu miring karena kita lewat gitu, batal sholatnya. Nah kemudian wa yuthabu ala qasdi faqat. Tapi orang kalau misalkan dia lupa tidak sholat, lupa tidak bersuci, lupa tidak punya wudhu lah, terus sholat, terus kemudian ingat, wajib dibatalkan dan dia dikasih pahala karena karena maksudnya tadi dan tujuannya tadi sholat tadi. Tapi la ala fi'lihi, tapi tidak ada pahala bagi sholatnya itu. Ya, karena sholatnya batal. Kama yuthabu ala qiraatil Qur'an illa idza kana junuban. Sama kayak kasusnya orang yang baca Quran dalam keadaan tidak punya wudu. Kemudian yang berikutnya asyaratur rabi', syarat yang keempat, at-taharu 'anin najasa fit thawbi wal badani wal makan. Suci dari najis. Yang dimaksud najis di sini adalah najis yang ghair ma'fu, yang tidak ma'fu di pakaian kita, badan kita. Nah makna thawb ini apa? Thawb ini kan suci di thawb, di badan dan di makan. Thawb ini apa? Thawb ini adalah huwa al-malbus wal mahmul wa illam yataharrak biharakatihi wa kadzalika muttasil bihi. Thawb yang dimaksud thawb ini adalah pakaian yang kita kenakan. Wal mahmul seperti kayak shawl atau dompet mungkin atau HP atau apa saja. Wa illam yataharrak biharakatihi, walaupun
benda tersebut tidak bergerak ketika kita bergerak. Misalkan syal yang panjang, ujungnya nempel dengan kita di pundak kita, tapi karena panjang lewer sampai yang ujungnya tidak bergerak. Itu namanya mahmul. Wa kadzalika muttasil bihi, dan juga yang nyambung dengan badan kita. Ya, misalkan kayak tali. Kita mengikatkan tali di kaki kita sedangkan ujungnya terikat di sapi misalkan. Kita sholat dengan gitu supaya sapinya tidak ucul. Nah, itu termasuk thob di sini. Dan bisa batal kayak gitu sholatnya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian wal badan. Badan ini apa yang dimaksud badan? Badan ay dhahiru badanil musalli wa yashmul dakhilal anfi wal fammi wal ain. Yang dimaksud badan kalau di sholat beda dengan badan kalau di mandi wajib. Di mandi wajib syarat rukun mandi itu kan ada ta'mimul badan bil ma'. Meratakan badan. Ya. Makna badan yang di mandi wajib dengan makna badan tohara anin najasa fil badan di dalam sholat itu beda. Ada perbedaan. Kalau yang di sholat, yang dinamakan badan ini, zahir badan semuanya ini yang nampak, sama kayak yang ketika mandi wajib. Kemudian wayasmul dan juga mencakup dakhilal anf, lubang hidung, dalam hidung. Wal fam, rongga mulut. Wal ain, mata. Ketiganya ini tidak wajib ketika kita mandi besar. Tidak wajib kena air ketika kita mandi besar. Tapi ketika sholat, ketiganya itu wajib suci dari najis. Kemudian al-makan. Apa yang dimaksud makan atau tempat? Walladhi yulakihi athna'a salatihi. Alladhi yubashiru thawbahu wa badanahi. Wa badanihi. Yang dinamakan makan ini adalah yang nempel ketika kita sholat, nempel ke badan kita atau ke pakaian kita. Ketika kita sholat, baik ketika rukuk, sujud, dan sebagainya, itu yang dinamakan makan atau tempatnya sholat. Nah, kemudian ada beberapa masail fit thahara anin najasa, ada beberapa masalah di thahara. Di thahara yang bersuci untuk najis maksudnya ya. Yang pertama, lau sholla, apabila ada orang sholat, wa fi thawbihi au badani najasatun lam ya'lamha. Kemudian di pakaiannya atau di badannya ada najis yang lam ya'lamha, dia tidak tahu, waktu dia sholat itu tidak tahu ada najis. Atau alimaha summa nasiya. Tahu kalau pakaiannya najis, cuman lupa ketika dia sholat itu lupa kalau pakaian ini sebetulnya najis. Wa shalla biha wa tadzakkar. Setelah sholat kemudian ingat, oh iya sih. Pakaian anak yang pakai tadi kan najis. Atau ketahuan setelah sholat tuh ini kan ada najisnya. Apa yang berlaku? Wajabat alaihil i'adah fil halatain likulli sholatin tayaggan fi'laha ma'an najasah. Ya. Wajib untuk menggodok atau mengulang kalau belum selesai waktu, maka mengulang sholatnya baik karena lupa kemudian ingat setelah sholat atau ketika dia tengah-tengah sholat baru ingat kalau pakainya najis, maka wajib dibatalkan dan diamankanlah dari benda najis itu tadi. Jangan kalau baju berarti bajunya dicopot ya. Kemudian mengulang kembali sholatnya tersebut. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua. La tasihhu sholatu man qabadha biyadihi tarfa hablin muttasilin binajasin wa illam yataharrak biharakatihi. Ini yang tadi kita bahas. Tidak sah sholat seseorang yang menggenggam dengan tangannya ujung tali, yang tali ini nyambung ke najis. Kayak sapi tadi ya, buang kotoran sapi, atau mungkin kayak perahu atau apalah. Wa in lam yataharrak biharakati, walaupun misalkan sapi tadi tidak akan bergerak, ketika kita bergerak ini sapi tidak ikut apa. Ketika kita bergerak sholat, sapinya tetap diam. Tetap batal hukumnya. Tapi wala yadhur wujudu najisin muhadili badanil musalli au malbusi au mahmulihi biduni mumasatin lahu walakin ma'al karaha in qaruba urfan. Masalah yang ketiga ini, maaf ya. Masalah yang ketiga. La yadur, tidak membahayakan dalam arti tidak membatalkan.
atau tidak masalah wujudu najisin, adanya najis muhadzin li badanil musolli au malbusihi au mahmulihi, yang bersebelahan. Jadi najisnya itu di sebelah badannya atau badannya orang yang sholat, atau pakaiannya atau mahmulnya, shalnya atau apalah, biduni mumasatin lahu, tanpa menempel dengan badan pakaian atau mahmul tadi. Tapi hukumnya walakin ma'al karaha in garuba urfan, tapi makruh kalau deket banget. Misalkan kayak di hutan ada kotoran begitu sebelahnya kita, maka kita harus menjauh. Kalau di sholat di situ gimana? Sah enggak? Ya sah tapi makruh. Kemudian masalah yang keempat, yahrumu tadammukhu bin najasa li ghairi hajatin fil badani wa thawb. Haram hukumnya tadammukh itu apa ya? Memegang-megang najis tanpa ada uzurnya. Li ghairi hajah, tanpa ada hajat, hukumnya haram hukumnya, atau melumuri badannya dengan najis di pakaian atau di badan kita dengan sengaja menajiskannya, itu hukumnya haram. Kecuali hajat. Hajatnya apa berarti? Ya. Cek apa ya? Mungkin gitulah. Atau bobok ya, bisa jadi bobok juga, tapi kan tetap najis ya, tapi tidak haram karena ya tadammukh bin najasa ini tadi. Kemudian yang kelima, tafsilu hukmid dam fis shalah. Ini masalah darah di dalam sholat, ada beberapa hukum di sini. Ya, masalah darah yang keluar ketika kita sholat. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah. Fakana fi ridwana. Hadatina bil Fatihah. Amin.